nggak terlalu ramai itu gimana ya caranya ini? Apa banyak banget itunya apa plus minusnya agak nggak bisa full screen gitu loh. Bisa bikin full screen nggak sih? Nggak bisa. Ya udahlah. Jadi kita bahas terkait beam stability, weak focusing ya. Jadi eh weak focusing itu muncul karena kita punya medan magnet yang berubah di arah radial. Maksudnya medan magnetnya magnet arah Z ya. Tapi perubahannya itu ke arah radial, jadi ada DBDR gitu loh. Eh, Ya harusnya di aksial juga akan berubah ya. Mungkin lebih gampang kalau kita gambarkan. Ini pol atas, pol bawah. Biasanya kan kita nganalisis siklotron itu, akselerator siklis lah ya. Secara umum, itu kan magnetnya arahnya ke sini. Nah, tapi kalau ini itu kita hilangkan, eh, jadi bentuknya kayak gini, eh, itu munculnya medan magnetnya bakal kayak gini. Nah ini eh, magnitudenya lebih lemah. Magnitudo. Dibandingkan di Batman. Selain itu, muncul komponen medan magnet baru. Kalau di sini itu murni arah Z, nggak ada andunya. Oke. Oh, ini ada di murni arah Z. Di sini ada arah R, ada arah Z. Jadi itu dulu. Terus kita definisikan. Jadi B-nya tetap arah Z. Jadi kita definisikan field index. Itu yang menunjukkan seberapa besar perubahan medan magnetnya terhadap arah R. N sama dengan minus R per B. Dan B-nya ini maksudnya BZ. Oke. Speech. Nah, terus kita pertama akan bahas secara langsung kuantitatif aja ya. Kualitatifnya, kualitatif mungkin Tristan cerita ke Nurul bisa lah ya, yang Oke, kuantitatif. Pertama arah aksial dulu yang gampang. Jadi kalau arah aksial itu kan kita punya persamaan seperti ini. Ini non relativistik. Sorry. Eh, Sama dengan ada medan listrik di kita. Kita nggak tahu nilai BR-nya berapa gitu ya. Tapi harus ada nilai BR kalau ada mau memfokus arah ini aksial. Oh iya, terus sebentar sebentar kita mending ada yang lebih penting dulu. Jadi ini kan I sama V itu kan
dan B-nya juga arahnya kan bisa plus minus ya. Jadi kita tentukan dulu dari awal. Cara kita tentukannya kita cek dulu orbit stabilnya. Orbit stabil. Orbit stabil itu arah arah radial. Jadi persamaannya yang default itu bentuknya M D kuadrat R dt kuadrat sama dengan R itu apa berarti P P theta BZ ya plus V kuadrat. Nah, ini kan tidak bisa nilainya nol kalau kalau jadi kan supaya stabil itu d kuadrat R dt kuadrat harus sama dengan nol deh stabil di situ titik terus timbangnya. Nah, kalau dua suku ini, kalau suku ke kanan mesti selalu positif karena V kuadrat pasti positif dan R juga selalu positif, maka ini nggak bisa jadi nol kalau yang kiri ini nggak negatif. Jadi antara B-nya dibalik atau V theta-nya dibalik atau G-nya yang dibalik. Pokoknya gimana caranya supaya supaya bisa bentuk melingkar itu ininya harus ada yang dibalik. Jadi yang harusnya plus malah jadi minus. Jadi misalnya Q-nya kita anggap minus. Itu ya. Nanti itu jadi pegangan kalau Q-nya negatif di satu persamaan, di persamaan lain juga harus negatif. Lanjut, yang balik lagi ke persradial, persaksial ya. Jadi kan kita punya DM I V zeta V R B theta kurangi dengan R theta Z V theta V theta 0. Kita punya persamaan yang gede banget. Eh, nah ini kita buat jaga-jaga kita ingat-ingat yang tadi Q-nya itu negatif atau positif. Sementara ini kita apa adanya dulu. Nanti kalau ternyata persamaan yang nggak jadi persamaan osilasi, berarti memang harus Q-nya itu nilainya dibalik. Nah, jadi sekarang BR-nya berapa nih? Nah, kita udah tahu, tapi kita tahu kalau dia itu di wilayah yang nggak ada arus, arus arus secara umum nggak cuma arus bebas ya, arus magnet dan arus bebas. Tidak ada magnetisasi dan tidak ada arus di titik tersebut, maka berlaku. Nah, del cross B sama dengan nol kalau kita ambil komponen theta, maka kita akan punya theta itu jadi del cross B theta del cross B dot ya, sama dengan dz dr kurangi ddr dz. Seperti itu. Nah, kita jadi punya relasi ini. Jadi turunannya itu sama dengan ini. Terus kita bisa ekspansi ya. Asumsinya itu jadi BR, kalau kita pakai ekspansi Taylor dapat BR 0
eh, DPR gitu, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat kalau DBRDZ itu sama dengan DBZDR masukin sini. Ini tandanya minus, jadi pindah kanan jadi plus ya. Berarti kita punya di sini sama dengan BR 00 itu maksudnya Z-nya sama dengan 0 ini juga sama, ini Z sama dengan 0. BR 0 tambah eh, DBZ DR delta Z. Nah, BR 0 itu sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena medan magnetnya kan bentuknya seperti ini kalau di pinggir tadi. Nah, jadi di titik sini tidak ada komponen yang arahnya ke sana. Tidak ada komponen R. Jadi di titik median, Z sama dengan 0 itu titik median, tidak ada titik komponen arah R. Nah, jadi kita tinggal substitusi ke sini. Oke. Jadi dapat M D kuadrat Z dt kuadrat dengan minus I V theta dB Z dr total. Oke, geser sedikit lah ya. Tuh, kalau mau geser gimana ya? Pakai pakai hand toolnya nggak ada nih. Kanan bawah. Oh ya 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 ya. Mas. Nah, padahal kita tahu bahwa dBZ N sama dengan minus R per B Z. Gitu. Itu ini parsial ya. Harusnya sih nggak parsial, sama aja, cuman ya buat jaga-jaga aja lah ya. Seandainya ada BZ perubahan arah lain. Artinya dBZDR dengan minus N BZ per R. R-nya konstan untuk kasus ini R. Ya, nggak ada perubahan delta R. Jadi dapat M D kuadrat Z dt kuadrat sama dengan I V theta N dz per R. Terus aset. Nah, lihat ini udah kebalik nilainya ya. Nggak jadi osilasi kan, plus plus. Harusnya kan plus, yang kiri plus, yang kanan minus. Nah, berarti key-nya dibalik. Ini tandanya minus. Balik tanda. Jadi negatif. Kita ganti warna di bagian sini biar kelihatan. Maka minus. Berarti ya tadi bahwa key-nya semuanya harus balik tanda supaya dia orbitnya bentuknya lingkaran. Oke, dari persamaan yang tadi stabil, kita juga punya stabil pakai biru, pakai hitam aja ya. M P per R P theta ya, sama dengan QB. Jadi kita punya, benar gak sih? Yang V kuadrat per R sama dengan Q VB kan? PZ. Jadi harusnya kita bisa dapat apa nih? Q per R. Tuh, ini benar tadi nih. Nah, DBZ, DB, QB. Kalau QB-nya kita substitusi, atau, oh sorry, sorry. P-nya aja kita substitusi. Ini M-nya pindah ke bawah ya. Kita punya, oh ya, MV. Ini MR per V malahan. P-nya kita ganti jadi kita sama dengan, oh iya betul.
IBZ F. Jadi kalau substitusi kita punya D kuadrat Z, DT kuadrat, dan minus eh P-nya disubstitusi ya. Jadi ini Q, P-nya QB, R-nya coret, M coret, dapat Q kuadrat, B kuadrat, N delta Z. Oke, nah frekuensinya, ini benar gak sih? Dicocokin dulu ya sebentar. Bener kok, Mas. Hah? Bener Benar kok. ya? Oh iya, iya. Iya. Oke, nah ini kita akhirnya dapat osilasi arah aksial. Bentuknya seperti ini. Yang B-nya itu BZ ya, sorry. Oh, Jadi bentar biasanya itu Q-nya, dituliskan, Q-nya kuadrat. B-nya juga kuadrat. iya, nggak kuadrat ya harusnya ya. Harusnya Coba nggak tak cek. kuadrat. Hmm, sebentar kan. IVN BZ per R. Sebenarnya di apa adanya udah bener sih. Udah bener kan? Ya, ya, ya sama ini kan. Bener kok. Kalau di ini namanya Kerr-Serber equation untuk persamaan beta aksial. Ya, sebenarnya full stop sampai sini juga boleh sih. Iya. Full stop sampai sini sekarang apa-apa. Jadi ini dapat persamaan aksial, osilasi aksial. Bisa dilihat supaya benar, supaya berlaku osilasi, N harus lebih besar daripada nol. Yang paling penting. Jadi kalau N-nya lebih kecil daripada nol, tidak terjadi focusing arah aksial, tidak terjadi osilasi. Oh iya, jadi mungkin buat itu ya Nurul ya. Kenapa kok kita ngomongin osilasi? Karena osilasi itu ada gaya pemulihnya. Jadi kalau ada gaya pemulih, berarti kita bisa bilang kalau lintasannya stabil. Karena semakin dia berusaha menjauh, semakin dia diberikan dorongan untuk balik ke titik setimbang. Makanya kita ngomongkan osilasi. Oke, selanjutnya untuk bagian radial lebih ribet ya karena kita ada komponen, ada persamaan sentrifugalnya. Kayak sentrifugal, saya nggak bisa bedain sampai sekarang. Jadi M kuadrat R dt kuadrat, mana yang kayak fiktif, mana yang beneran ya. Minus I. Jadi ini tandanya minus karena sudah saya anggap minus dari awal. R itu V theta BZ ya. Terus VZ B theta-nya 0 karena B theta 0 tambah. Kita perturbasi. Jadi yang diperturbasi bukan V-nya diperturbasi juga ya. Yang diperturbasi apa aja sebentar. Eh, Oke, yang diperturbasi cuman posisinya V-nya nggak diperturbasi, V konstan. Jadi arah R. Ini asumsinya aja ya. Sebetulnya ya, harusnya V-nya berubah dikit kalau R-nya berubah kan. Cuman ini asumsinya konstan. Di dz R plus X ya. X itu arah. Bisa X itu sama dengan dr. Terus ya R jadi R plus X.
Jadi kita punya di sini M di kuadrat. Atau mungkin biar pas itu ini R0 aja lah. Biar kelihatan kalau dia konstan. Ya, 0 plus X tambah M. Ini R0 plus X. Ini juga bisa dituliskan sebagai. Nah, ini turunannya dulu. Ini kan R0 konstan, turunan terhadap waktunya 0. Dapat M. P theta. Ini pakai ekspansi Taylor biasa. BZ R0. Di P theta. Di BZDX. Sorry. Ya, di BZDR lah ya. BZDR. X. P theta. Ini benar ya. Dengan R sama dengan R0. Tambah sampai 0 kuadrat. R0 1 plus X per R. Oke. Selanjutnya, eh, eh, ini, oh ya, biarin dulu. Nah, ini kan di BCDR itu tadi apa ya? N kan? Di BCDR minus NB per R. NB per R. Substitusi, nya plus, theta, eh, N, BZ, X per R. Ya, plus. Nah, ya, coba diturunin dulu. Oke, terus ini dapat M P0 kuadrat per R 1 minus X per R. Ini pakai ekspansi binomial. Bisa dicek di Google. Oke, selanjutnya ini kita lihat bahwa ini ada MV0 kuadrat per R, ada minus Q0 BZ. Itu kan sama ya, pakai yang setimbang dari setimbang minus Q theta BZ tambah MV theta kuadrat per R itu sama dengan 0. Dicoret, kita punya I V theta N V Z per R X kurangi M V0 kuadrat per R X kuadrat. Nah, kita bisa substitusi pakai yang atas ini. M V theta kuadrat itu Ki B V theta. Jadi ini sama. Jadi ini itu sama dengan I V B Z theta B Z per R. Jadi ini dapat M D kuadrat X dt kuadrat sama dengan minus Ki V theta N B Z per R. Sorry, nggak ada N-nya. Juga kemudian kalikan 1 minus N X. Oke, nah ini kita dapat persamaan osilasi nih. Nah, ini biar gampang lagi terus. Nah, ini persamaan osilasi. Nah, supaya dengan asumsi semuanya sudah positif ya, semua suku ini itu positif.
supaya tetap positif. Jadi kalau dikalikan minus jadi min gitu ya, ada minnya ini. Maka N harus kurang dari satu. Jadi boleh sampai minus A hingga. Maka maka syarat kestabilan. Pokoknya kalau kestabil itu berarti bisa osilasi. Sekali lagi saya tekankan. Jadi kalau osilasi berarti dia ada gaya pemulih. Maka persamaan osilasi harus berlaku adalah misalnya nah, ini penjelasan sederhana terkait syarat kestabilan akselerator siklik dengan weak focusing untuk komponen aksial dan radial. Oke. Kira-kira ada yang kurang nggak, Tan? Ada yang perlu ditambahin? Kayaknya enggak sih. Udah ya. Udah cukup jelas saya kira juga sih. Solusinya, solusi dari X dan Z mungkin nggak terlalu penting ya. Yang penting adalah syaratnya dulu. Jadi ini buat ngitung amplitudonya segala macam kan kemarin dong pakai WKB gitu. Mungkin nggak dibahas di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak, Tan? Dari aku enggak ada, Mas. Oke. Ya cukup jelas sih saya kira ya. Berarti mungkin cukup sampai sekian dulu. Ini pembahasan terkait syarat kestabilan aksial dan radial pada akselerator siklik weak focusing. Nanti untuk strong focusing, babnya masih ada di beberapa minggu lagi, jadi sabar aja ya. Pelan-pelan kita sampai ke sana nanti. Nanti kalau bagiannya terkait bab yang nggak terlalu relevan dengan riset kita, misalnya kayak Betatron gitu, skip aja nanti langsung ke, ke pembahasan yang mungkin kita bakal relevan. Oke. Ini Punya sudah nggak tipis ada itu pertanyaan. Hah? nyelesainnya lama ya. Ya memang gitu ya harus sabar sih. Ya, Atau mungkin seminggu lebih dari sekali gitu kalau Zoom. nggak, ya terserah Mas Hafiz. Ya, saya juga. Eh, Hah? oke, oke. Gimana? Kalau gitu sampai sini dulu, Mas Hafiz. Oke, Terima kasih terima kasih. banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.